Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rifayana, NIM 1814080052, jurusan Tadris IPA Fisika B18 UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari mengenai energi dan usaha. Apa sih itu energi? Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat tayangan berikut ini. Bapak di bawah sudah mendorong mobil dengan sekuat tenaga, namun mobil tersebut tidak bergerak dari posisinya. Menurut bahasa, Bapak tersebut sudah melakukan usaha atau kerja. Tetapi, akankah Bapak itu sudah melakukan usaha dalam fisika? Mari kita pelajari bersama. Kedua Bapak tersebut tidak melakukan usaha. Kenapa? Karena benda tidak berpindah atau S sama dengan 0. Jadi, benda dikatakan melakukan usaha jika benda tersebut melakukan gaya dan benda berpindah. Selanjutnya yaitu gaya dan usaha. Hubungan gaya dan usaha. Gaya adalah tarikan atau dorongan pada sebuah benda, dapat memindahkan objek yang seimbang dan menghentikan benda yang bergerak. Gaya juga bisa mengubah kecepatan dan arah dari benda yang bergerak. Jika gaya cukup diterapkan, gaya juga bisa mengubah bentuk dan ukuran suatu benda. Jika suatu gaya diterapkan pada sebuah benda dan mengakibatkan pergerakan pada benda tersebut, maka usaha telah dilakukan. Jadi, usaha dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. Usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Jika suatu benda dikenai suatu gaya, maka benda tersebut mengalami perpindahan, maka usaha secara matematis dirumuskan W sama dengan F kali S, di mana W sama dengan usaha dengan satuan Newton meter atau Joule, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan S sama dengan perpindahan benda dengan satuan meter. Baiklah, di sini ada contoh usaha berdasarkan arah gaya. Di sini ada usaha yang dilakukan oleh Dodi, merupakan usaha yang sangat positif karena arah gaya searah dengan arah perpindahannya. Arah gaya ke kiri, arah mobil mainan Dodi pun ke kiri juga. Selanjutnya, pada gambar di atas, ada dua kelompok anak yang sedang bermain tarik tambang. Maka, usaha yang terjadi memenuhi persamaan. W sama dengan sigma F dikali S, W sama dengan F1 plus minus F2 dikali S. Usaha oleh gaya yang membentuk sudut dengan arah perpindahan. Jadi, pada gambar Dodi tadi terlihat bahwa gaya membentuk sudut alfa terhadap arah perpindahan yang horizontal, maka besar usaha yang dilakukan Dodi memenuhi persamaan W sama dengan F cos alfa dikali S. Selanjutnya, apa sih itu energi? Energi adalah kemampuan atau kapasitas untuk melakukan usaha. Makanan maupun minuman yang kita makan memberikan energi untuk beraktivitas.
Selanjutnya yaitu energi potensial dan energi kinetik. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat tercipta. Energi juga tidak dapat musnah. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Perubahan energi dari energi matahari, energi listrik, dan energi mekanik. Energi potensial merupakan energi karena posisi. Energi kinetik dikarenakan gerak. Satuan energi adalah joule. Yes! Ketika kita pegang ban di satu sisi, ban memiliki sejumlah energi potensial. Ketika dilepaskan, energi potensial mulai berubah menjadi energi kinetik. Ketika ban bergerak bolak-balik, energi kinetik menjadi energi potensial, dan begitu pula sebaliknya. Persamaan energi potensial dirumuskan menjadi EP sama dengan M kali G kali H, di mana M sama dengan massa, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H ketinggian benda. Pada puncak pohon merupakan energi potensial di mana EP sama dengan M kali G kali H. M sama dengan 30 kg, G sama dengan 9,8 M per S kuadrat, H sama dengan 20 meter. Dan EP sama dengan M kali G kali H sama dengan 30 kali 9,8 kali 20 sama dengan 5880. Pada puncak pohon energi kinetik menjadi 0. Ketika kita jatuh, energi potensial mulai berubah menjadi energi kinetik. Untuk menghitung energi kinetik, EK sama dengan setengah M V kuadrat, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, V sama dengan kecepatan dengan satuan M per S. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, usaha diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan manusia. Sedangkan dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah tempat. Usaha dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, massa benda, dan posisi benda tersebut. Namun, jika gaya yang diberikan tidak menyebabkan benda berpindah tempat, berarti usahanya bernilai 0 atau W sama dengan 0. Berdasarkan arah gaya yang diberikan terhadap benda, usaha dibedakan menjadi dua. Yang pertama, usaha oleh gaya searah dengan arah perpindahan. Yang kedua, usaha oleh gaya yang membentuk sudut terhadap arah perpindahannya.
Jadi, pada video kali ini kita membahas 3 energi. Yang pertama yaitu energi potensial, yaitu energi yang dikarenakan posisi, dengan rumusan EP sama dengan M kali G kali H. Yang kedua yaitu energi kinetik, yaitu energi yang dikarenakan gerak, dengan rumusan EK sama dengan setengah kali M V kuadrat. Yang ketiga yaitu energi mekanik, yaitu total dari energi potensial dan energi kinetik, dengan rumusan EM sama dengan EP plus EK. Kemudian, yuk kita lanjut ke latihan soal untuk memantapkan pemahaman kita mengenai energi dan usaha. Baiklah, langsung saja kita ke soal nomor 1, yaitu Rina mengendarai sepeda dengan kecepatan 4 m/s. Apabila massa sepeda 10 kg, berapa energi kinetiknya? Baiklah, di sini kita ketahui ada Rina dengan sepedanya yang bermassa 10 kg. Kemudian kecepatannya atau V sama dengan 4 meter per sekon. Yang ditanya adalah EK. Mari kita jawab bersama-sama apakah jawaban teman sekalian benar atau tidak. Kita ketahui bahwa EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, di mana M yaitu massa sepeda Rina yang bermassa 10 kg dan V kuadrat yaitu kecepatan Rina yaitu 4 kuadrat, di mana 4 kuadrat sama dengan 16 dikali 10 160 dibagi 2 sama dengan 80. Jadi EK sama dengan 80 Joule. Baiklah, kita lanjut ke soal kedua. Sebuah apel jatuh dari pohon dengan ketinggian 250 cm di atas tanah. Berapa energi potensial apel apabila apel mempunyai massa 500 gram dan percepatan gravitasi sebesar 10 m per second kuadrat? Baiklah, di sini kita ketahui ada buah apel dengan bermassakan 500 gram. Di sini kita ubah terlebih dahulu ya, ukuran gramnya menjadi kilogram. Berhubung gram ke kilogram ada 3 tingkat ke atas, berarti 500 gram dibagi 1000 menjadi 0,5 kilogram. Kemudian buah apel jatuh dari ketinggian H sama dengan 250 cm. Di sini cm kita ubah ya ke dalam meter. Jadi karena cm ke meter itu ada 2 tingkat ke atas, jadi 250 cm dibagi 100 menjadi 2,5 meter. Yang ditanya adalah EP atau energi potensial. Nah, jadi dapat kita simpulkan penyelesaiannya yaitu EP sama dengan M kali G kali H, di mana M tadi adalah massa buah apel yaitu 0,5 kg dan G kita ketahui dari soal, dan kita ketahui juga bahwa G itu adalah kecepatan gravitasi ya, sama dengan 10, dan H sama dengan 2,5 meter. Jadi EP-nya atau energi potensialnya yaitu 12,5 Joule. Baiklah, sekian pembelajaran fisika mengenai usaha dan kalor. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.